Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Nurmeliza dengan NPM G1A024013. Di sini kami dari kelompok 23 yang beranggotakan Muhammad Kadafi Naufala dengan NPM 34, Faid Fakih Al-Hikam NPM 88, dan Okta Kurnia Ardiansyah dengan NPM 99. Di sini kami akan menjelaskan mengenai normalisasi database perpustakaan pada mata kuliah basis data lanjut. Nah, yang pertama, pengertian dan tujuan dari normalisasi data itu sendiri. Nah, jadi normalisasi data ini merupakan salah satu teknik analisis data yang mengorganisasikan atribut data dengan cara mengelompokkan atribut tersebut ke dalam relasi-relasi yang membentuk struktur yang stabil dan fleksibel. Proses ini itu sangat krusial dalam perancangan basis data relasional untuk memastikan integritas data pada jangka panjang. Nah, tujuan dari normalisasi ini adalah untuk menghilangkan redundansi, memastikan data tidak disimpan secara berulang kali, kemudian untuk menghindari anomali dengan mencegah kesalahan data saat proses insert, update, dan delete, serta optimasi penyimpanan, yakni menghemat ruang disk dengan struktur tabel yang efisien. Kemudian bentuk-bentuk dari normalisasi itu sendiri ada 3. Yang pertama, first normal form 1NF, yaitu mengharuskan kolom dalam tabel hanya berisi nilai tunggal. Tidak boleh ada grup berulang atau multi nilai dalam satu baris. Kemudian yang kedua adalah 2NF, harus memenuhi 1NF dan memastikan semua atribut non-key bergantung sepenuhnya pada primary key. Tujuannya untuk menghilangkan ketergantungan parsial. Yang ketiga adalah 3NF, dia harus memenuhi 2NF dan menghilangkan ketergantungan sensitif. Artinya atribut non-key itu tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya. Nah, untuk studi kasusnya sendiri, yaitu sebuah perpustakaan itu biasanya masih menggunakan sistem pencatatan manual untuk mengelola data buku, data anggota, dan data peminjaman buku. Semua data tersebut disimpan dalam satu tabel besar sehingga sering terjadi pengulangan data atau redundansi, kesalahan pencatatan, dan kesulitan saat mencari informasi tertentu. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kami melakukan proses normalisasi database perpustakaan hingga mencapai bentuk yang normal. Nah, ini adalah contoh tabel yang belum dinormalisasi. Contoh tabelnya bisa dilihat bahwa dalam tabel tersebut data anggota dan data buku masih digabung dalam satu tabel peminjaman. Nah, kondisi ini itu menyebabkan terjadinya pengulangan data yang sama setiap kali anggota melakukan peminjaman buku yang berbeda. Nah, masalahnya di sini adalah adanya nama anggota yang ditulis secara berulang, kemudian kelas anggota yang berulang, data tidak dipisahkan, dan database rawan inkonsistensi data. Selanjutnya kita akan melihat demonstrasi dari kode yang sudah dibuat untuk normalisasi database perpustakaan. Pertama-tama, dibuat terlebih dahulu database perpustakaan, yaitu dengan menggunakan kode create database, kemudian use database perpustakaan untuk menjalankan database tersebut. Selanjutnya, membuat tabel anggota menggunakan perintah create tabel anggota, di mana tabel anggota ini memiliki 3 kolom, yaitu ID anggota, yang kedua itu nama anggota, dan ketiga adalah kolom kelas. ID anggota tipe datanya adalah integer dan auto increment. Jadi dia akan bertambah sesuai dengan jumlah peserta. Kemudian yang selanjutnya adalah nama anggota, itu tipe datanya adalah varchar, dan kelas tipe datanya juga varchar. Tabel yang kedua itu adalah tabel buku yang terdiri dari kolom ID buku dengan tipe data varchar sebagai primary key, kemudian judul buku tipe datanya varchar juga dengan tipe data varchar, kemudian penulis, yang ketiga adalah penulis dengan tipe data varchar juga.
Dan yang terakhir, tabel ketiga itu adalah tabel peminjaman, berisi ID peminjaman sebagai primary key, kemudian ID anggota dan ID buku serta tanggal pinjam. Tanggal pinjam itu tipe datanya adalah date, kemudian ID anggota dan ID buku itu merupakan foreign key, jadi diambil dari tabel buku dan tabel anggota yang sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang query join yang kami gunakan pada kode MySQL tentang normalisasi data dari studi kasus perpustakaan yang kami buat ini. Nah, pada bagian saya ini dimulai dari section yang 56 ini. Nah, pada bagian ini saya menggunakan perintah select dengan teknik join untuk menggabungkan data dari beberapa tabel, yaitu tabel peminjaman, anggota, dan buku. Nah, bisa kita lihat di sini bagian select digunakan untuk menentukan data apa saja yang ingin ditampilkan. Nah, kemudian PID pinjam SID berarti menampilkan kolom ID pinjam dari tabel peminjaman dan mengganti nama tampilannya menjadi ID. Kemudian ini ada A nama anggota, as nama anggota. Ini fungsi untuk mengambil nama anggota dari tabel anggota. Dan kemudian ada A kelas, as kelas. Ini berfungsi untuk menampilkan kelas anggota. Kemudian ada judul buku, as judul buku. Ini fungsinya untuk mengambil judul buku dari tabel buku. Kemudian ada penulis, as penulis. Ini untuk menampilkan nama penulis buku. Dan di sini ada tanggal pinjam, as tanggal pinjam. Berfungsi untuk menampilkan tanggal peminjaman buku. Kemudian ada di sini kita juga menggunakan alias. Nah, huruf seperti huruf P, A, dan B disebut sebagai alias tabel untuk mempermudah penulisan query. Ayo kita lanjut ke form peminjaman P. Nah, di sini bagian form peminjaman P berarti tabel utama yang digunakan adalah tabel peminjaman dan diberi alias P. Kemudian ada join anggota on PID anggota sama dengan AID anggota. Nah, ini berfungsi untuk menggabungkan tabel peminjaman dengan tabel anggota. Penggabungan dilakukan berdasarkan kolom ID anggota yang ada pada kedua tabel. Jadi sistem akan mencocokkan data anggota yang melakukan peminjaman. Nah, selanjutnya ada join buku B on PID buku sama dengan BID buku. Nah, bagian ini berfungsi untuk menggabungkan tabel peminjaman dengan tabel buku menggunakan kolom ID buku. Nah, tujuannya agar data buku dan penulis bisa ditampilkan. Dan yang terakhir ada order by PID pinjam ASC. Nah, ini adalah perintah order by, digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan ID pinjam secara ascending atau dari kecil ke besar. Nah, coba kita lihat dulu outputnya. Nah, di sini kita naikkan. Nah, hasil output dari query ini menampilkan data peminjaman buku secara lengkap karena menggunakan join. Data dari 3 tabel berhasil digabung menjadi satu tampilan seperti yang bisa kita lihat. Nah, contohnya ID peminjaman P001, nama anggota Andi, kelas 11 RPL, judul buku basis data, penulis Abdul Qadir, tanggal peminjaman. Nah, jadi output menjadi lebih informatif karena tidak hanya menampilkan kode anggota atau kode buku saja, tetapi juga detail nama anggota dan judul buku. Baik, pada perintah insert into pada database yang digunakan untuk menambahkan dan memasukkan data ke dalam tabel yang telah dibuat. Pada kode ini terdapat 3 penggunaan insert into, yaitu tabel, anggota, dan peminjaman. Bagian insert into anggota digunakan untuk memasukkan data anggota perpustakaan seperti nama dan kelasnya. Contohnya, pada data Andi dari kelas 11 RPL. Budi dari kelas 11 TKJ dan anggota lainnya dimasukkan ke dalam tabel anggota. Kolom ID underscore anggota tidak perlu diisi secara manual karena menggunakan auto increment. Sehingga MySQL membuat nomor ID secara otomatis dimulai dari 1 dan bertambah sesuai jumlah data yang dimasukkan. Selanjutnya, pada perintah insert into buku digunakan untuk menambahkan data buku dalam tabel buku. Data yang dimasukkan meliputi ID buku, judul buku, dan penulisnya. Contohnya, buku dengan kode B001 berjudul basis data yang ditulis oleh Abdul Qadir.
serta beberapa buku lainnya seperti pemrograman web, algoritma pemrograman, dan sistem operasi. Pada tabel ini, ID buku ditulis secara manual karena menjadi kode unik atau primary key yang digunakan untuk membedakan setiap buku. Kemudian, pada kode insert into peminjaman, yaitu digunakan untuk membaca dan mencatat transaksi peminjaman buku oleh anggota perpustakaan. Data yang dimasukkan yaitu terdiri dari ID peminjam, ID anggota, ID buku, dan tanggal pinjam. Sebagai contoh data, P001 1 B001 2026 0501 tanggalnya, berarti anggota dengan ID 1 yaitu Andi meminjam buku dengan kode B001 yang berjudul basis data pada tanggal 1 Mei 2026. Tabel peminjaman menghubungkan tabel anggota dan buku melalui origin key, sehingga setiap transaksi peminjaman dapat diketahui siapa peminjamnya dan buku apa saja yang dipinjam. Secara keseluruhan, perintah insert into sangat penting karena digunakan untuk mengisi tabel database dengan data yang nantinya dapat ditampilkan, dicari maupun diolah kembali menggunakan query SQL. Oke, berikutnya jadi ada join lagi. Yang pertama kita select dulu, ada 6 kolom yaitu ID pinjam alias ID, kemudian nama anggota, kelas, judul buku, penulis, sama tanggal pinjam. Nah, terus kita ambil from peminjaman, terus dialiaskan P gitu ya untuk mempermudah penulisan. Dari tabel peminjaman kita pakai inner join dari tabel anggota di kolom ID anggota gitu ya, sama dengan A ID anggota gitu. Kemudian inner join buku B on ID buku sama dengan ID buku. Nanti itu di tabelnya itu bakalan terlihat semua dari kolom-kolom ketiga tabel ini. Oke, mungkin itu saja mengenai normalisasi database perpustakaan yang sudah kami lakukan. Dengan adanya normalisasi database ini, penyimpanan data itu akan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikelola. Konsep ini juga sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi perpustakaan digital. Mungkin itu saja mengenai tugas basis data lanjut tentang normalisasi database perpustakaan yang sudah kami buat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.